Kota kabupaten yang menjadi uji coba pelaksanaan pendaftaran atau pendataan di website MyPertamina. Jadi websitenya adalah subsiditepat.mypertamina.id. Yang perlu menjadi perhatian adalah website tersebut berbeda dengan aplikasi MyPertamina. Itu adalah dua hal yang berbeda, akunnya juga berbeda. Nah, yang pendaftar perlu lakukan adalah yang pertama, ketika memang pendaftar tersebut adalah konsumen Pertalite maupun solar roda 4 atau roda lebih dari 4. Yang perlu dilakukan adalah akses website tersebut, kemudian lakukan pendaftaran mulai 1 Juli 2022. Input data diri, termasuk juga foto diri, kemudian juga input data kendaraan, termasuk juga dokumen terkait, misal STNK, foto kendaraan, foto nomor polisi. Nah, setelah itu dalam waktu maksimal 7 hari kerja nanti akan ada QR code yang keluar, baik melalui email atau bisa melalui website yang tadi, yang website MyPertamina. Nah, setelah keluar QR code tersebut nantinya bisa digunakan untuk bertransaksi Pertalite maupun solar di SPBU. Tetapi yang saat ini menjadi fokus dari kami adalah pendataan atau pendaftaran konsumen Pertalite maupun solar pengguna roda 4 maupun lebih di website MyPertamina. Nah, apabila konsumen atau masyarakat memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait dengan program ini, dapat menghubungi Pertamina Call Center 135. Berarti kendaraan bermotor roda 2 belum ya Mas ya? Roda 2 belum. Siapa saja yang bisa dapat Pertalite sama solar? Jadi kalau solar peruntukannya sudah diatur di Perpres 191 2014. Misal contohnya adalah kendaraan pribadi, kemudian ada nelayan di bawah 30 GT atau nelayan kecil lah istilahnya. Kemudian untuk petani kecil dan sebagainya itu ada peruntukannya. Kemudian untuk solar juga ada sesuai dengan SK Kepala BPA Migas nomor 4 tahun 2020 ada ada jatahnya lah ya istilahnya per kendaraan itu sudah diatur itu, dan itu sudah berlaku sejak lama, bahkan sejak sebelum website Pertamina ini sudah berlaku sejak lama. Nah, kemudian tetapi kami mengimbau kepada konsumen yang memang mampu dan menggunakan mobil modern ya, kami mengimbau untuk bisa menggunakan Pertamax series. Nah, kemudian untuk Pertalite konsumen masih luas, dan inilah website MyPertamina ini juga kita ingin mendata konsumen Pertalite maupun solar, sehingga harapannya adalah subsidi itu bisa tepat sasaran. Berarti roda 4 yang pertama nggak perlu mendaftar Mas? Kalau yang ini khusus untuk konsumen Pertalite dan solar. Kalau di sendiri berapa SPBU yang akan diuji cobakan? Kalau di Kota Yogyakarta total ada 18 SPBU, 17 SPBU menjual Pertalite, 6 SPBU menjual solar. Tetapi yang ini kan yang kami lakukan di 1 Juli 2022 ini fokusnya kami adalah pendaftaran atau pendataan di website MyPertamina. Itu dulu nih yang kami jalankan. Mas, anggapan masyarakat tentang penggunaan HP terkait QR code nanti di SPBU seperti apa Mas? Baik, QR code-nya itu kan nanti bisa di print nih atau di screenshot ya. Misal kalian di screenshot terus masuk ke HP gitu ya. Nah, untuk penggunaan HP misal nih kalau mau aman memang sesuai dengan ketentuan yang ada di kami, kalau menggunakan mobil penggunaannya di dalam mobil, atau kalau menggunakan sepeda motor maaf yang ini kan sepeda motor enggak ya, tetapi misal di mobil berarti penggunaan di dalam mobil atau minimal 1,5 meter dari dispenser. Jadi itu aman untuk digunakan, termasuk juga ketika menggunakan aplikasi MyPertamina juga ketentuannya seperti itu. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah masyarakat tidak perlu khawatir nih terkait dengan program ini, karena pembayarannya tetap bisa cash, tunai, tetap bisa menggunakan kartu debit, kartu kredit, termasuk juga sebenarnya secara non tunai dengan MyPertamina juga bisa. Jadi mekanisme pembayarannya bebas sesuai dengan preferensi konsumen. Mas, itu satu nama, satu plat nomor atau gimana mekanismenya? Jadi kalau orang tersebut memiliki beberapa kendaraan, itu bisa nanti dimasukkan juga di situ di website MyPertamina tersebut. Jadi tidak perlu satu nama sama ya antara KTP dengan BPKB atau STNK itu? Ya, yang mendaftar bisa pemilik kendaraan maupun pengguna kendaraan tersebut. Sopir pun juga nanti bisa. Bisa.
Tergantung nanti kesepakatan apakah yang mendaftar siapa, antara misal pemilik dan driver misal ya. Mas, usia kendaraan berapa Mas yang Yang jelas semua kendaraan yang menggunakan pertalite dan solar itu mendaftar di website tersebut. himbauannya untuk menggunakan apa namanya, ada sesuatu yang urgent pengen kita sampaikan ya, message ya. Jadi mungkin tadi yang sudah ke Polda sudah dengar juga, kita mau menyampaikan bahwa tanggal 1 Juli besok itu dibukanya pendaftaran. Jadi bukan bicara transaksi menggunakan aplikasi My Pertamina atau apa, bukan Pak. Ini kita minta tolong message ini disampaikan ke masyarakat luas bahwa tanggal 1 Juli 2022 itu website untuk mendaftarkan kendaraan bapak-bapak semua dibuka. Website-nya namanya subsidi tepat, ada nggak sih? Subsidi tepat .mypertamina.id lah, gitu. Itu dibuka. Pada saat tanggal 1 itu, bapak atau ibu semua yang punya kendaraan, kalau mau mengisi BBM bersubsidi, solar ataupun pertalite, harus mendaftarkan diri. Tapi kalau saya nggak mau, nggak apa-apa. Contoh, saya selalu menganalogikan, misalkan tim saya Mas Yanuar nih, SBM Kota Jogja ya, dia punya mobil Innova. Selama ini dia mengisi Pertamax, berarti dia tidak perlu melaporkan, mendaftarkan itu. Tetapi kalau dia merasa dia masih perlu mengisi pertalite atau solar, dia mendaftarkan mobil dia ke sini. Jadi tanggal 1 itu mobil kita daftarkan. Oh, saya ini ternyata konsumen pengisi pertalite. Saya perlu isi pertalite, saya daftarkan. Tapi untuk roda 4 ke atas. Jadi kalau kita masih kalau kita menggunakan motor, nggak perlu mendaftarkan, bebas isi. Nggak usah panik, benar Pak. Nah benar, nggak usah panik. Karena ini isu di lapangan itu jadi kemana-mana. Oh harus pakai My Pertamina, padahal tanggal 1 itu didaftarkan saat ini. Tapi kalau saya punya Innova dan saya masih beli pertalite, saya harus ngaku ke pemerintah, Pak, saya beli pertalite, saya daftar. Ini data-data saya harus dilengkapi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Pemerintah itu melalui Pertamina meminta data siapa sih pengguna pertalite atau solar, Pak. Ini akan dibatasi nggak? Kenapa, Pak? Akan dibatasi kuotanya error menggunakan pertalite itu. Itu tergantung kebijakan pemerintah nantinya, Pak. Karena yang jelas kan sekarang tahap itu mendatabase siapa-siapa saja yang mau menggunakan BBM bersubsidi. Saya belum bisa mengatakan selanjutnya seperti apa, journey-nya bagaimana. Tetapi pada yang tanggal 1 ini kita sama-sama harus dukung program ini, Pak. Bagaimana sebanyaknya masyarakat mulai mendaftarkan. Karena kalau ini tidak didaftarkan, ketika kebijakan ini dilakukan, kita belum daftar, kita repot nanti, Pak. Kasihan kita juga sendiri. Toh mendaftar ini kan juga tidak apa ya, ya tidak ada salahnya gitu kita melapor kalau kita memang konsumsi BBM bersubsidi gitu. Tetapi kalau kita pengguna kendaraan bermotor roda 2, bebas, nggak diminta daftar ini. Masnya baru sekarang atau nanti akan kita lakukan juga? Kendaraan roda 2 tidak diminta mendaftarkan. Yang didaftarkan ada roda 4 ke atas. Nah, untuk konsumen jerigen yang pakai surat rekomendasi dari dinas, dia juga harus mendaftarkan di sini. Ada opsinya. Jadi pilihannya pertalite untuk kendaraan roda 4, bisnis atau apa, yang terakhir ada non kendaraan. Non kendaraan dia input, nanti ada data-datanya. Jadi ada fill untuk ngisi-ngisinya. Mas, kalau kriteria mobil dijelaskan kan? Mobil apa yang Nah, balik lagi Pak tadi, tidak ada kata-kata berhak atau boleh atau melarang atau apa. Ini hanya mendaftarkan. Jadi nanti Bapak mendaftarkan kendaraan Bapak itu apa sih yang di sana. Belum ada kata-kata membatasi, mengendalikan, memfitir, mengalokasi, itu tidak ada, Pak. Yang ada tanggal 1 itu
bapak-bapak yang masih pakai Pertalite sama biosolar, mohon melaporkan kendaraannya ke website. Sesederhana itu yang akan terjadi tanggal 1. Jadi tadi pertanyaan teman-teman Di tempat .mypertamina.id ini ada beberapa field yang harus diisi. Contoh nama, nomor telepon, KTP, foto kendaraan, foto STNK. Itu info banyak data yang boleh diisi. Satu orang boleh ngisi untuk 100 mobil. Bahkan kalau yang PT juga boleh diinput di sini apa kendaraan rental boleh. Berarti kan kalau mobil rental misalnya cuma pakai print-printan QR code itu kan bisa. Boleh. Jadi nanti begitu terbit itu akan menempel ke mobil itu loh QR code-nya itu. Bukan ke ya ke handphone yang ada. misal dia udah keluar blank spot misal ya pertama. Yang kedua nanti kita di Kota Jogja akan menyediakan istilahnya layanan fisik seandainya ingin bertanya-tanya. Itu posisinya nanti baru ada per 1 Juli 2022 di SPBU Giwakan, dekat terminal Giwakan.